Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswi jurusan pendidikan luar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan luar sekolah. Program studi pendidikan luar sekolah atau PLS mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat. Namanya bisa disebut kurang mentereng dibandingkan pendidikan guru sekolah dasar. Hal yang perlu ditekankan untuk pendidikan luar sekolah itu berbeda dengan jurusan pendidikan luar biasa yang sangat erat hubungannya dengan sekolah luar biasa. Pendidikan luar sekolah atau PLS mempelajari problematika pendidikan, pemberdayaan masyarakat, manajemen pelatihan, serta bidang ilmu lainnya yang mencakup bidang pekerjaan sosial. Memilih jurusan PLS berarti mencari peluang profesi yang tak lazim. Pasalnya, seseorang yang mempelajari ilmu PLS akan lebih mengutamakan masyarakat umum. Prospek kerja dan lingkup kerja lulusan PLS sangat luas. Peluang lulusan PLS nantinya dapat menjadi penilik pendidikan masyarakat, dirjen PAUD, fasilitator PAUD, tenaga lapangan pendidikan masyarakat. Selain itu, lulusan PLS juga bisa berprofesi di Badan Pemberdayaan Masyarakat, pengelola dan penyelenggara PNFI atau pendidikan non-formal dan informal, laboran PNFI, dirjen pendidikan dasar dan menengah, serta administrasi PNFI. Pada dasarnya, terdapat beberapa kompetensi yang dikuasai oleh lulusan PLS, di antaranya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penyuluhan, juga pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan non-formal dan informal. Kedua, menguasai konsep Human Behavioral Science, teori pendidikan, terutama andragogi, pedagogi, kritis dan sosial. Ketiga, mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis, informasi dan data. Keempat, menerapkan gagasan inovatif kreatif dalam program penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan pendidikan non-formal dan informal secara profesional dan akuntabel. Kelima, memanfaatkan dan mereview ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam program yang berkaitan dengan masyarakat. Penelitian yang dilakukan tim program studi pendidikan luar sekolah Universitas Malang menemukan bahwa profesi pamong belajar yang menjadi salah satu prospek pekerjaan bagi lulusan PLS. Terdapat 7 masalah penting yang dihadapi profesi pamong belajar di Indonesia. Di antaranya adalah problem regulasi, jumlah distribusi, kinerja formasi CPNS, ketimpangan jumlah penilik atau pengawas dengan pamong belajar, dan angka pensiun pamong belajar. Ketua tim peneliti Ahmad Rashad mengungkap bahwa dalam 1 tahun terakhir dia melakukan pengamatan di berbagai sanggar kegiatan belajar atau SKB di Indonesia. Kegiatan peneliti ini berlandaskan Permenpan RB 15/2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar. Paparnya, Rashad menambahkan bahwa Indonesia rawan mengalami kekurangan stok pamong belajar. Masalah utama adalah stok pamong belajar yang diperkirakan akan pensiun sekitar 70% dari 6.000 pamong belajar se-Indonesia. Lanjutnya, dengan adanya masalah ini, rekomendasi Rashad adalah dengan menyiapkan kebutuhan pamong belajar sebanyak 2.000 formasi di Indonesia. Hal ini akan menjadi prospek kerja yang luas bagi lulusan PLS di seluruh Indonesia. Jarang masyarakat memerhatikan keunggulan dan kelemahan dari pendidikan luar sekolah ini. Ini beberapa keunggulan dari pendidikan sekolah. Pertama, lebih murah dan pendidikan formal sekolah. Karena adanya program-program pendidikan yang dilakukan dalam waktu singkat untuk berkebutuhan khusus seperti ujian paket A, B, C, dan sebagainya. Bisa juga dikurangi biaya dengan menggunakan fasilitas sebaik mungkin, membuat alat-alat belajar dengan memanfaatkan bahan sekitar dan harga yang murah, membuat usaha dan dapat menangguhkan dana pendidikan yang diambil dari hasil pemasaran produksi. Itu bisa membuat pengeluaran menjadi hemat, bahkan bisa memberikan pemasukan.
Yang kedua, program-program pendidikan luar sekolah itu lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, bukan mengutamakan kebutuhan penyelenggara. Karena program pendidikan itu harus mementingkan kebutuhan masyarakat atau peserta didik. Dan isi dari program pendidik itu harus berhubungan erat dengan dunia kerja atau kegiatan usaha yang ada di masyarakat. Dengan adanya kecocokan antara pendidikan dan dunia kerja, maka pendidikan luar sekolah dapat memberikan hasil baik yang relatif lebih cepat kepada peserta didik dan lulusannya. Ketiga, program pendidikan luar sekolah itu bersifat fleksibel, dan fleksibel itu ditandai dengan pertama, beragam macam program menjadi tanggung jawab banyak pihak seperti pemerintah, perorangan, dan swasta. Kedua, pengawasan yang terpusat dilakukan sederhana mungkin. Yang ketiga, otonomi dikembangkan pada tingkat pelaksanaan program dan daerah sehingga memacu perkembangan program yang ragam sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan daerah. Keempat, perubahan dan perkembangan program disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan agar program menjadi program pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan peserta didik dapat diubah untuk mengakhiri secepatnya. Itulah beberapa keunggulan yang dapat pada pendidikan luar sekolah. Sebenarnya jika ditelusuri lebih dalam lagi, sangatlah banyak keunggulan yang dimiliki oleh pendidikan luar sekolah. Akan tetapi keunggulan itu adalah secara garis besar atau secara umum yang sering dilihat atau ditemukan. Di balik keunggulan pastilah ada kelemahan. Maka dari itu akan dibahas lagi tentang kelemahan pendidikan luar sekolah. Kelemahan pendidikan luar sekolah pertama, kurangnya koordinasi. Beragamnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah baik yang departemen maupun non-departemen, berbagai lembaga swasta, perorangan dan masyarakat menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah baik untuk kepentingan lembaga atau kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan banyaknya program yang dilakukan oleh berbagai pihak membuat program-program menjadi tumpang tindih. Ada juga kemungkinan samanya program-program yang dilakukan oleh pihak yang berbeda. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah diperlukan untuk efisiensi dan keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, agar program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan hasilnya yang optimal. Kedua, kurangnya tenaga pendidik atau sumber pengajar profesional. Sekarang ini masih banyak tenaga-tenaga yang masih berasal dari pendidikan luar sekolah. Terlibatnya mereka ke dalam program-program itu karena adanya tugas yang diperoleh dari lembaga penyelenggaraan program atau datang dari rasa pengabdian mereka kepada masyarakat yang membuat mereka terjun langsung ke dalam masyarakat. Mereka itu terbiasa dengan berlatar belakangnya pendidikan sekolah, dan ini membuat mereka menerapkan pendidikan mengajar pada pendidikan sekolah di dalam pendidikan luar sekolah. Itu pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah. Pengelola dari program pendidikan luar sekolah memerlukan pendekatan dan keterampilan yang berbeda dengan pengelola program sekolah. Karena itu, untuk mengatasi kelemahan itu diperlukan peningkatan tenaga pendidik yang profesional dibanding pendidikan luar sekolah. Ketiga, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Kurangnya motivasi ini berkaitan dengan pertama, adanya kesan umum bahwa pendidikan luar sekolah yang tidak menekankan pada peranan ijazah. Berbeda dengan pendidikan sekolah yang memiliki motivasi untuk mendapatkan ijazah. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pendidikan yang latar belakangnya pendidikan sekolah dan menerapkan kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah pada umumnya menjadi tidak kondusif dalam mengembangkan minat peserta didik. Ketiga, terdapatnya
program pendidikan yang berhubungan dengan mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang ekonomi, tetapi tidak dibekali dengan masukan lain atau output yang membuat peserta didik tidak menerapkan hasil yang dipelajari peserta didik. Keempat, para lulusan pendidikan luar sekolah dianggap lebih rendah statusnya daripada lulusan pendidikan sekolah, dan itu sering terjadi pada para lulusan pendidikan yang tersebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan sekolah. Itulah beberapa kelemahan yang sering dijumpai dalam pendidikan luar sekolah. Demikianlah keunggulan dan kelemahan dari pendidikan luar sekolah. Dengan begitu, pendidikan luar sekolah semakin hari semakin diakui penting dan kehadirannya sebagai pendidik yang berkaitan erat dengan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi bagian pembangunan negeri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan program studi PLS. Jika ingin lebih mengenal PLS lebih dalam, bisa cari website PLS. Di sana ada penjelasan lebih lengkap mengenai PLS ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.